6 tips untuk menjadi bahagia. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku akan memberikan 6 tips untuk menjadi bahagia. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, you all deserve to be happy. Mungkin buat kalian yang sekarang lagi sedih, yang lagi stres, yang gak bisa bahagia untuk kehidupan kalian, aku akan kasih kalian 6 tips untuk menjadi orang yang bahagia. Yang pertama, ini orang pasti selalu bilang bahwa kunci bahagia itu adalah bersyukur. Gimana kalian bisa bahagia? Ya pasti harus bersyukur gitu. Jadi ketika kalian benar-benar bisa bersyukur untuk setiap every simple thing yang ada di kehidupan kalian, secara nggak langsung kalian akan bahagia gitu. Dulu itu aku kurang bersyukur orangnya. Jadi aku selalu demand lebih, aku selalu berekspektasi lebih, tapi ternyata yang aku dapatkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Dan pada akhirnya aku kecewa, dan pada akhirnya aku sedih juga gitu. Dan pada akhirnya aku gak bahagia. Nah, tapi suatu hari ada suatu keadaan yang pada akhirnya menyadarkan aku untuk bersyukur gitu. Aku pun karena kejadian itu, aku belajar, bener-bener belajar untuk bisa mensyukuri apapun, sesimpel apapun, sekecil apapun hal yang ada di hidup aku. Even if itu gak sesuai ekspektasi aku bersyukur. Nah, ketika aku mengubah cara pikir aku, mengubah cara pandang aku, pada akhirnya aku pun bahagia gitu, karena aku bisa menerima dan aku gak demand. Bersyukur itu benar-benar matters banget gitu untuk kebahagiaan kalian gitu. Makanya you have to start to be thankful for everything yang benar-benar terjadi ataupun yang diberikan ke kehidupan kalian gitu. Even if itu gak sesuai ekspektasi, ya udah, that's life, we have to accept it and just be happy. Yang kedua, ini penting banget. Jadi kita tuh jangan sampai selalu berpikir tentang orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin kalian itu punya temen yang mungkin suka nyakitin atau mungkin gak berdampak baik untuk kalian gitu. Rata-rata dari kalian pasti selalu mikir, aduh kok dia gitu banget sama gue, kok dia jahat banget sama gue ya, kok dia munafik banget ya, bla 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 bla. Nah, tapi kayak pernah gak sih kalian berpikir tentang kalian yang being hurt by them gitu? Kalian pernah gak sih berpikir kayak, kok bisa ya gue disakitin sama dia? Kok bisa ya gue punya temen yang jahat kayak dia misalnya gitu ya? Jadi ubahlah cara pandang kalian. Jangan pikirin orang yang menyakiti kalian, tapi pikirin kalian yang disakiti oleh orang itu. Jadi cara pikirnya tuh diubah gitu. Karena kalau kita mikirin orang lain, kita mikirin orang yang terus susah nyakitin kita, gak akan ada habisnya gitu. Karena kita tuh gak bisa mengontrol perilaku orang lain terhadap kita. Kita gak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Jadi instead kita thinking of other people yang menyakiti kita, better kita benar-benar start to think of yourself. Ketika kita start to think of ourselves, kita pun pada akhirnya bisa mencari sebuah cara gimana caranya kita bisa bahagia. Jadi start to think of yourself. Yang ketiga, kalian harus menghindari lingkungan dan orang-orang yang toksik. Kenapa? Karena jika kalian terus-terusan berada di lingkungan yang toksik, itu pun akan membuat kalian menjadi orang yang toksik gitu. Dan kalian tuh akan susah untuk mencari kebahagiaan kalian. Jadi menurut aku sih, kita tuh harus surrounded by positive environment, positive people yang pada akhirnya juga bisa influence kalian untuk jadi positif. Positivity itu akan membawa happiness gitu untuk kalian. Jadi bener-bener get rid of toxic people. Karena aku pun dulu gitu, aku bener-bener pernah berkecimpung surrounded by orang-orang yang toxic gitu. Tapi nggak lama aku menyadari, wah this is not right, I have to move. Dan aku bener-bener get rid of toxic people, dan pada akhirnya tuh wah kok rasanya bahagia banget ya kalau kita nggak surrounded by toxic people gitu. Karena toxic people tuh kayak influence kita juga secara nggak langsung untuk menjadi toxic, yang pada akhirnya tuh kita selalu berpikir dengan pikiran toxic mereka, dan ya it's hard to find happiness in that gitu. Yang keempat, jadikan masalah sebagai sebuah kesempatan untuk belajar. Karena aku tahu gitu ya, aku melihat bahwa banyak orang, mereka itu melihat masalah sebagai sebuah kegagalan. Jadi ketika mereka mendapat masalah, mereka pikir, aduh gue gagal banget dalam hidup ini gitu. Dan pada akhirnya mereka pun pesimis dan menyerah, dan akhirnya stres,
dan akhirnya nggak bahagia gitu. Jadi menurut aku, seberapa besar masalah kamu, ya jadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk belajar gitu. Aku dalam hidup aku pasti aku punya banyak masalah gitu, tapi aku selalu membuat masalah itu sebagai kesempatan untuk belajar. Jadiin semua masalah, semua kegagalan itu sebagai pembelajaran supaya aku tidak mengulang lagi kesalahan yang sama, yang pada akhirnya juga aku menjadikan itu sebagai motivasi untuk aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi ya, problems itu kita harus treat dia sebagai chance untuk learn. Dan ya pikirin aja bahwa wah, kalau nggak ada masalah gue nggak akan belajar nih. Kalau nggak ada masalah ini, gue nggak bakalan tahu nih letak kekurangan dan kesalahan gue. Jadi it's important to have problem sih. Tapi ya gimana kita bisa mengubah cara pikir kita terhadap problem tersebut, itu matters sih menurut aku. Jangan overthinking, jangan netting, but start to have positive thinking in your mind gitu. Sebenarnya aku pun adalah orang yang bisa dibilang kelemahannya adalah overthinking. Aku tuh overthinking parah. Tapi berangsur-angsur berkurang gitu, karena aku berpikir bahwa overthinking itu nggak akan membawa dampak yang positif untuk aku. Aku tuh dulu kayak overthinking, aku takut show diri aku di depan umum karena aku takut orang itu menilai aku jelek. Aku takut orang itu ngejudge aku ini itu. Tapi ternyata itu tuh adalah pikiran aku sendiri yang belum tentu terjadi gitu. Bahkan tidak terjadi bahkan. Aku misalnya kayak aku nunjukin diri aku. Orang tuh kebanyakan malah memuji gitu, instead of mereka insult gitu. Jadi aku bener-bener berusaha untuk nggak overthink, karena aku pengen banget bahagia. Karena ketika kita selalu bermain dengan overthinking kita, itu bener-bener susah sih untuk mencari kebahagiaan. Overthinking, netting, itu tuh aduh, pokoknya kita harus bener-bener get rid of it gitu. Dan start to have positive thinking, start to see everything in a positive way. Yang keenam, cobalah kalian sesekali beristirahat dari medsos. Aku cukup sering menonaktifkan Instagram aku. Jadi ketika aku ngeliat-liat medsos, duh kok kayaknya hidup orang kok enak banget ya. Kok orang kayak gampang banget dapet uang, kok orang kok gampang banget ya traveling ke luar negeri. Tapi aku berpikir, aduh kayaknya gue nggak boleh liat Instagram terus deh. Udahlah, mendingan gue rehat dari sosmed dan gue harus bener-bener fokus untuk bersyukur atas diri gue sendiri gitu. Jadi menurut aku sih terkadang rehat dari sosmed itu penting sih, karena ketika kita liatin sosmed, kita tuh jadi compare gitu, duh kok dia lebih baik ya. Jadi menurut aku sih kita harus sesekali rehat dari sosmed dan take care of yourself, melihat bahwa betapa beruntungnya kamu di sini. Kamu berdiri hari ini, kamu hidup hari ini, kamu bernapas hari ini, itu adalah sesuatu yang harus kamu syukuri. Dan ya menurut aku sih sesekali rehat dari sosmed, it's totally okay. So, itu dia 6 tips dari aku untuk menjadi orang yang bahagia. Jika kalian suka, kalian bisa langsung like, comment, share. Jangan lupa subscribe, dan see you in another videos. Bye guys!